kok jadi error semua? Tenang, kita urut pelan-pelan. Kalau disusun rapi, semuanya masuk akal. Santai, kita bikin jadi seru. Tanpa analisis yang jelas, sistem bisa berjalan tanpa arah. Makanya, kita mulai dari siapa melakukan apa. Kita tentukan dulu siapa yang berinteraksi dengan sistem. Setiap bagian punya data dan tugasnya masing. Kalau strukturnya jelas, sistem jadi mudah dikembangkan. Oh, ternyata bisa sesimpel ini. Asal alurnya jelas dan konsepnya dipahami. Nah, sistemnya jadi. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan, baby, that's the sign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang, lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berdansalah kau raja dunia, karir ini tak ada artinya. Berdansalah kau ratu dunia, hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berbohong sedikit, lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja, separahnya kau akan makin lega. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu utamakanlah dirimu di sisa hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada. Buat ngebantu karena takutnya kadang memberitakan si tamu. Itu bisa pembelian online juga tetap harus di-return karena ditukarkan. Betul, betul. Apakah Fatih dan kasus saat ini berjalan terpisah atau sudah Maksudnya terpisahnya gimana tuh? Jadi kayak misalnya
Kita masih manual sih, jadi ngambil karcis biasa, terus nanti karcisnya kita tukar sama uang gitu loh, biasa kayak gitu. Masih manual. Lalu apakah ada administrasi yang memantau data orang atau tidak? Ada. Jadi kemarin parkirnya juga ada scout office totalnya. Iya betul. Iya sama-sama. Sebelumnya kasih banyak. Iya betul. Iya baru. Juga dulu di sini kalau mereka yang sering ada kan? Iya, oh dulu di sini kan swab. Selanjutnya, apakah pengunjung mendapatkan tiket parkir atau barcode QR? Tiket parkir, jadi tiket parkir itu ada kode QR-nya juga gitu. Jadi nanti pembayarannya gimana? Apakah itu per jam? Kalau untuk mobil pribadi sih per jam, kalau sama LV itu biasanya per jam. Tapi kalau untuk bus biasanya kok bisa gitu harganya bulat nggak per jam. Per hari gitu ya? Iya, jadi kayak misalkan bus masuk 50.000 gitu, dari jam berapa sampai jam berapa. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses kendaraan keluar dari area parkir? Kita emang udah ada jalurnya sih. Kalau parkir keluar, kalau mobil pribadi bisa kalau dari sini bisa dari sana, bisa dari sini juga ada belakang. Apakah tarif parkirnya itu bisa otomatis atau manual? Otomatis kayaknya, soalnya udah ada sistemnya gitu. Oh iya, ketahuan. Cek parkirnya gimana? Biasanya sih ya, di sini tuh kalau tiket keluar masih iya. Terus paling kalau hilang atau nggak error, biasa kan kadang error yang si tiket parkir itu si tiketnya itu nanya datanya jam berapa, kayak dikira-kira sendiri. Bagaimana jika sistem parkir menggunakan bantuan? Biasanya kalau kayak gitu kita manual ngitungnya, tetap manual. Kadang biasanya juga di sini error sih tiket parkir. Apakah sistem parkir terkonfigurasi sistem AC? Enggak. Kamu kasir dalam? Enggak. Beda apa? Beda sistemnya. Apakah laporan parkir bisa dilihat admin? Biasanya sih bisa ya, soalnya kan tiap hari itu kan lapor buat terus ngasih laporan sama ngasih uang cash juga biasanya. Yang selanjutnya ini terkait sistem tiket ini. Siapa yang membeli tiket pengunjung? Pengunjung langsung atau pihak area? Siapa yang membeli tiket pengunjung langsung atau pihak area itu? Karena kita bisa berikan dan kalau kita membeli langsung. Enggak, kalau untuk kita nggak bisa. Jadi kalau udah beli, Ini kalau udah beli ya paling hangus. kalau untuk tiketnya itu berupa fisik, barcode atau QR code. Yang mana nih? Dan yang keduanya. Kalau untuk tiket itu kan kita ada dua tuh. Kalau yang tiket masuk itu pakai QR karena kita ada sistem MKP kan ini. Itu harus di scan, jadi kita ada QR di sini. Ya itu mah cuma voucher doang kan. Total pakai yang diimpit atau beli yang tiket. Data kalau reguler sih biasanya nggak ada. Paling cuma nanya jumlah orang yang datang sama umur anak. Karena kan 2 tahun ke atas baru dibayar, 2 tahun ke bawah itu free masuk. Kalau untuk tiket bus biasanya sama KTP. Kalau tiket bus itu bisa free. Jadi kalau misalkan KTP-nya naik ada tiket bus dari Jakarta ke Padalarang itu bisa pakai masuk, cuman kita nggak ada buat tukar susunya kalau pakai. Iya betul. Untuk pengecekan di tiket masuk itu seperti apa ya? Apakah masih ada staff di sana atau
ketika tiketnya tidak valid atau tidak langsung, misalnya kita belinya hari ini, nah besoknya kita yang masuk bisa. Nggak bisa karena sistem tiket kita per hari tuh si voucher susunya itu beda karena jadi emang khusus buat per hari. Jadi kalau misalnya kita udah beli besok Nggak bisa kecuali beli tiket online di Klook. Itu biasanya misalkan kalian belinya hari ini bisa besok. Tapi kalau emang udah di redeem tetap cuman sehari gitu. Jadi misalnya kita belinya hari ini, Iya. terus kita minum Nah, itu masih iya seminggu ke depan masih bisa. Biasanya kalau di Klook itu sebulan. pembayaran tiket dan untuk metode pembayarannya ini apa saja sih Kak yang tersedia di sini? Di sini sebenarnya semuanya bisa sih, cash bisa, terus tap bisa, debit bisa, cash juga bisa. Jadi nggak bisa semuanya kan? Bisa atau tidak untuk apakah sistem otomatis menghitungkan pembayaran? Iya betul, ada total Jadi nanti kita di atas sistemnya udah ke di komputer kasir juga udah ke input gitu ya. Kita tinggal nyamain sama uang cash kalau porsinya ya, sama uang cash sama edisi biasanya. ada laporannya juga. Iya betul, kan harus juga laporan. Nah, untuk transaksi apakah kasir mencetak slip pembayarannya? Iya betul, biasa kita nyetak dua untuk sama satu untuk kita satu karena kan balik lagi tuh kalau konsumen kan kita ngitungin dari laporan yang di komputer yang di sistem uang cash sama edisi. Nah, untuk datanya, data apa saja sih Kak yang tercantum di struknya itu? Di struk itu biasanya kita tanggal pembelian biasanya, terus jam pembelian, terus produk yang kita beli, sama total pembelian sih. Kalau total pembelian, terus kalau emang ada kembalian pasti ada di struk ada tulisannya kayak Kalau bisa apa yang terjadi jika pembayarannya gagal? Misalnya kita pasang Facebook, terus tiba-tiba orang udah bisa bisa langsung gitu ya. Biasanya kalau emang itu double bayar karena biasanya kalau gagal itu dari sistem sananya, dari sistem banknya biasanya dikembalikan ke yang transfer. Tapi kalau misalkan enggak biasa kan nggak mau ya customer ngebayar double. Biasanya itu kita minta nomor teleponnya gitu. Entah itu nanti si uangnya masuk ke kita atau kerja lagi, jadi kita bisa iya koordinasi lagi. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah kasir bisa membatalkan transaksi? Kalau misalnya ada customer nih beli tiket masuk, Iya. namanya nggak jadi masuk nih, tapi kita udah terlanjur transaksi. Nggak bisa sih, paling ya jadinya angus kalau emang customer nggak mau masuk. Apakah ada aturan khusus terkait harga tiket atau faktur dan apakah ada jam operasional tertentu nggak Pak? Ada. Kalau di kita itu buka jam, kalau weekend kita buka jam 8 sampai jam 7 malam. Kalau weekdays itu kita buka jam 9 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu apakah ada diskon atau promo yang diterapkan sistem nggak Pak? Kalau untuk diskon paling tiket masuk biasanya kita ada diskon 10% buat customer rombongan gitu. Customer rombongan 10% sampai 25%, tergantung kan kita kerja sama travel juga. Jadi emang kalau travelnya emang udah sering ngasih ibaratkan bawa tamu ke kita, biasanya diskonnya sampai 25%. Kan ini Pak, kamu sendiri juga
untuk jumlah pengguna sendiri, sistemnya secara bersamaan itu bisa digunakan nggak Kak? Maksudnya gimana? Misalnya kan ada beberapa lembar tiket misalnya, apakah sistemnya koordinasi misalnya, jadi bisa bersamaan gitu? Bisa. Jadi misalnya ada yang satu beli, yang satu Ya, beli. kadang biasanya satu rombongan nih, satu rombongan itu per gelar. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih cara untuk memastikan sistem sudah sesuai dengan filosofi yang jadi Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Studi Kasus di Farmhouse Sulembang dan Degrid Asia Afrika. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Object Oriented Analysis and Design yang bertujuan untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan, khususnya pada sistem parkir, tiketing, dan kasir. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan, kami berharap melalui presentasi ini
dapat memberikan gambaran mengenai proses bisnis yang sedang berjalan, permasalahan yang dihadapi, serta rancangan sistem yang diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Selanjutnya kami akan memaparkan materi presentasi kami. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Syamsi Alfiansyah dengan NIM 232101068, dan ketiga teman saya, Deden Ramdhani, Kiki Darmawan, dan Romi Triansyah. Untuk latar belakangnya sendiri, karena perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, telah mendorong berbagai sektor untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, termasuk pada sektor pariwisata. Objek wisata modern tidak hanya dituntut untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang menarik, tetapi juga harus mampu mengelola informasi secara terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh pengunjung maupun pihak pengelola. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana proses bisnis yang berjalan pada sistem pengelolaan objek wisata di Farmhouse Susu Lembang dan The Great Asia Afrika berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap pihak pengelola. Yang keduanya, bagaimana identifikasi kebutuhan fungsionalitas serta aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi pengelolaan objek wisata tersebut. Yang ketiga, bagaimana proses, analisis, dan perancangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) berdasarkan hasil wawancara dan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi. Tujuan dari observasi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada pengelolaan objek wisata Farmhouse Susu Lembang dan The Great Asia Afrika berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap pihak pengelola. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, sistem, serta aktor-aktor yang terlibat dalam sistem informasi pengelolaan objek wisata. Yang ketiganya adalah untuk merancang sistem informasi pengelolaan objek wisata dengan menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Yang keempatnya adalah untuk memodelkan sistem informasi yang diusulkan menggunakan Unified Modeling Language atau UML dalam bentuk use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan phase diagram. Untuk menghasilkan rancangan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai acuan, pengembangan, dan evaluasi sistem pengelolaan objek wisata di masa mendatang. Nah, untuk manfaat observasinya sendiri, yang pertama adalah untuk kami. Sebagai peneliti, ini memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan konsep Object Oriented Analysis and Design secara sistematis. Penulis memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan analisis kebutuhan, pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, serta menghubungkan hasil wawancara dan observasi dengan proses perancangan sistem. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan berpikir kami untuk analitis dan pemecahan masalah dalam konteks sistem informasi berbasis studi kasus nyata. Yang keduanya adalah manfaat bagi pengelola objek wisata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pengelola Farmhouse Susu Lembang dan The Great Asia Afrika dalam mengembangkan atau menyempurnakan sistem informasi pengelolaan objek wisata. Rancangan sistem yang diusulkan dapat membantu meningkatkan efisiensi data pengunjung, tiket, fasilitas, dan layanan pendukung lainnya, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Landasan teorinya, yang pertama sistem informasi, kita mengumpulkan komponen untuk mengelola dan menyajikan data. Yang keduanya adalah untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Untuk yang keduanya adalah Object Oriented Analysis and Design. Kita menggunakan metode analisis dan perancangan berbasis objek untuk memudahkan pemodelan dan pengembangan sistem. Nah, untuk metode observasinya sendiri, kita menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama, melalui wawancara dengan pihak Farmhouse Susu Lembang. Yang keduanya adalah observasi langsung terhadap sistem parkir, tiketing, dan kasir yang ada di sana.
Untuk pendekatan analisisnya menggunakan Object Oriented Analysis and Design sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil saat ini. Nah, untuk alur observasinya, yang pertama adalah kita pengajuan permohonan wawancara terlebih dahulu. Nah, setelah disetujui, barulah kita menyusun instrumen wawancara untuk bahan pertanyaan nanti di sana. Nah, yang ketiganya adalah pelaksanaan wawancara dan observasi. Setelah disusun untuk pertanyaan wawancaranya, lalu kita melaksanakan wawancara dan observasi. Nah, untuk pelaksanaannya juga kita didokumentasikan dan dicatat untuk data-datanya. Nah, setelah didokumentasikan dan dicatat data-datanya, kemudian kita mengolah data dan analisis data wawancara untuk dijadikan penyusunan laporan tahap akhir. Dan untuk tambahan juga kita membuat video dokumenter untuk sebagai dokumentasinya. Nah, di sini kita menganalisis sistem parkir, tiketing, dan kasir. Yang pertama adalah sistem parkir. Sistem parkir berfungsi untuk mengatur keluar masuk kendaraan pengunjung. Pengunjung melakukan pembayaran parkir sesuai jenis kendaraan, dan waktu masuk kendaraan dicatat untuk mendukung ketertiban serta kelancaran operasional, terutama saat kunjungan ramai. Yang keduanya adalah sistem tiketing. Di sini sistem tiketing digunakan untuk mengelola penjualan dan validasi tiket masuk. Tiket tersedia dalam bentuk fisik maupun elektronik seperti QR Code. Sistem ini membantu pendataan jumlah pengunjung dan memastikan hanya pengunjung yang memiliki tiket yang dapat masuk ke area wisata. Yang ketiganya adalah sistem kasir. Sistem kasir berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, makanan, minuman, dan souvenir, dan juga bahkan untuk pembelian tiket wahana. Setiap fasilitas memiliki kasir masing-masing untuk memproses pembayaran, mencatat transaksi, dan mendukung pembuatan laporan penjualan. Nah, ini adalah hasil dari use case yang sudah kita buat dari hasil wawancara dan observasi di Farmhouse Susu Lembang. Di sini terdapat 4 aktor. Yang pertama staff atau karyawan, yang keduanya adalah pengunjung, yang ketiganya pemilik, dan yang keempatnya adalah admin. Di sini pengunjung ketika memasuki area parkir itu sudah include dengan pengambilan tiket. Nah, untuk pengambilan tiket sendiri itu sudah include dengan catatan tanggal masuk dan jamnya, dan juga untuk pencatatan nomor kendaraannya juga. Nah, setelah masuk area parkir, pengunjung dapat menyimpan kendaraan di area parkir yang tersedia. Nah, setelah parkir, pengunjung melakukan pembayaran di pintu keluar. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu sudah include validasi. Jadi ketika keluar itu untuk pembayarannya dihitung per jam sesuai dengan tadi tiket masuk sendiri. Jadi di jam berapa, di tanggal berapa, nanti hitungannya per jam secara otomatis oleh sistem, dan staf karyawan akan men-scan QR code-nya dari tiket pengunjung. Lalu ada laporan. Laporan sendiri itu per hari. Jadi laporannya direkap untuk data kendaraan masuknya berapa, untuk total pembayarannya berapa, itu dihitungnya per hari. Jadi untuk laporannya ada hitungan per hari, per minggu, dan per bulannya juga. Yang keduanya ada use case untuk tiketing. Nah, di sini terdapat 4 aktor juga: staf, karyawan, pengunjung, pemilik, dan admin. Yang pertama adalah pengunjung membeli tiket. Nah, untuk pembeliannya juga pengunjung bisa secara offline ataupun online melalui Tiket.com ataupun Traveloka. Meskipun pembeliannya online, tetap harus menukarkan di loket penukaran karena terdapat 2 tiket untuk masuk. Yang pertama untuk masuk ke area wisata, yang keduanya adalah tiket untuk penukaran drink atau susu. Nah, setelah membeli tiket, pengunjung memasuki area wisata. Nah, sebelum memasuki area wisata, tiket yang pertama yang QR Code diberikan kepada staf atau karyawan. Nah, lalu divalidasi. Jika validasinya disetujui, maka pengunjung boleh masuk. Jika tidak, pengunjung tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, untuk naik wahana sendiri itu
berada di luar tiket masuk, jadi extend. Yang ketiganya adalah laporan. Jadi untuk setiap tiket yang masuk itu laporannya ada perharinya, berapa orang yang masuk, berapa jumlah total biaya yang masuk juga, itu dihitung per hari. Nah, yang ketiganya adalah sistem kasir. Di sini ada 4 aktor juga, staf karyawan, pengunjung, pemilik, dan admin. Yang pertama, misalnya pengunjung ingin membeli tiket wahana, itu udah include dengan tiket wahana, dengan struknya juga. Yang keduanya adalah proses menaiki wahana. Di sini akan divalidasi apakah tiketnya berlaku atau tidak. Yang ketiganya adalah laporan. Baik, untuk presentasinya kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.